Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu kembali dalam ibadah anak-anak kelas setengah dan kelas besar. Sebelum ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami mengerti dan kami diarahkan untuk mencintai semua orang dari segala bangsa, karena Tuhan juga mencintai mereka. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bimbing kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Amin. Adik-adik, cerita kita diambil dari Kisah Rasul pasal 10. Judulnya Petrus dan Kornelius. Adik-adik, Kornelius itu siapa? Kornelius adalah seorang perwira pasukan Italia. Pasukan Italia berarti orang yang bukan Yahudi, bukan umat Tuhan. Dan seperti kalian tahu, orang yang bukan Yahudi, bukan umat pilihan Tuhan, adalah orang yang sangat-sangat terlarang bagi orang Yahudi. Lihatlah gambar ini. Kornelius pada saat dia berjalan, dia tidak disukai orang Yahudi. Coba lihat di sini. Ada orang yang tidak menyukai, tapi ada orang yang menyukai. Kan Kornelius itu baik hati dan takut akan Tuhan. Orang-orang mengenal Kornelius karena kesalehannya dan selalu berdoa. Pada suatu kali Kornelius berdoa dan dia betul-betul terkejut karena pada waktu berdoa seorang malaikat datang kepada Kornelius. Betapa mengejutkan hal itu, sampai Kornelius berkata, "Ada apa ini?" Tapi malaikat itu berkata, "Kornelius, semua doamu dan apa yang kamu buat baik itu, Tuhan mengingatnya. Semua perbuatan baik dan semua perhatian Kornelius, Tuhan mengingatnya." Kornelius terkejut. Berarti tiap hari kalau dia memperhatikan orang, Tuhan mengingatnya. Dan malaikat itu berkata lagi, "Kornelius, sekarang aku minta supaya engkau pergi ke Yope. Seorang murid Tuhan yang bernama Petrus ada di sana. Dan dia akan menceritakan tentang apa yang harus kamu buat." Tiba-tiba malaikat itu lenyap. Kornelius langsung meminta anak buahnya, seorang prajurit dan 2 orang pembantunya, siap pergi ke Yope. 3 hari perjalanan. Mereka belum kenal Petrus. Mereka tidak tahu siapa Petrus itu. Tapi mereka taat. Pergi perjalanan 3 hari itu, dia bertanya ke sana kemari. Akhirnya dia bertemu dengan satu rumah dan dia mengetok. Dan ada orang yang bukakan. "Cari siapa?" "Saya sedang mencari apakah di sini ada orang yang bernama Bapak Petrus." "Iya, betul di sini Bapak Petrus." Senang sekali mereka bisa bertemu. Dan tiba-tiba Bapak Petrus yang baru berdoa dia turun ke bawah, bertemu dengan prajurit itu. "Kamu cari siapa?" "Saya mencari Bapak Petrus. Saya adalah prajurit yang diutus Bapak Kornelius. Dia seorang perwira yang saleh, yang suka memberi, dan Tuhan menyatakan kepadanya bahwa dia diingat oleh Tuhan." Bapak Petrus sangat terkejut dan dia meminta, "Ayo kita masuk." Dan mereka bercerita satu dengan yang lain bagaimana
Bapak Kornelius ini menanti kedatangan Petrus. Lalu Bapak Petrus ini berkata, "Kalau begitu, mari kita berangkat." Mereka berangkat 3 hari perjalanan dan akhirnya bertemu dengan Kornelius. Ketika Petrus, para teman-temannya yang mengiringi serta prajurit tadi dengan para pelayannya juga masuk ke rumahnya Kornelius, di dalam rumah itu sangat mengejutkan. Saudara-saudaranya, teman-temannya diundang semuanya untuk menantikan Bapak Petrus. Bapak Petrus begitu heran sekali, bercampur girang, dan dia berkata, "Kornelius, apa ini yang terjadi?" "Bapak Petrus, sayalah Kornelius yang pada waktu berdoa malaikat berkata, 'Kornelius, Tuhan mengingatmu. Tuhan mengingat engkau karena perbuatanmu yang baik dan kesalehanmu diingat oleh Tuhan.'" Bapak Petrus terkejut dan dia melihat, "Sekarang aku tahu," kata Bapak Petrus, "bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan bangsa atau orang. Ketika aku berdoa, Tuhan mengatakan kepadaku melalui penglihatan itu, Dia perlihatkan binatang yang tadinya tidak boleh kami makan. Rupanya itu menunjukkan bahwa orang-orang yang kamu anggap najis, hai Petrus, apa sekarang yang dikatakan oleh Tuhan, ayo Petrus itu makan." Maka Petrus mengerti bahwa Tuhan mengasihi semua orang, karena Tuhan tidak membeda-bedakan siapa yang saleh, yang sungguh-sungguh mengasihi sesamanya, berbuat baik. Dia ingat itu seumur hidup. Tuhan tidak lupa. Dan Petrus sangat senang sekali dan ia memberitakan Injil. Bapak Petrus penuh sukacita, penuh syukur memberitakan Injil. Sekarang Kornelius dan saudara semua, hari ini Tuhan menyatakan Ia mengasihi engkau. Ia yang tadinya untuk kami orang Yahudi, Yesus disalibkan, Yesus dibunuh, tapi Yesus juga yang bangkit. Yesus yang bangkit bagi kita semua orang berdosa. Kornelius, Yesus telah menyelamatkan engkau dan mengampuni dosa-dosa, mengampuni semua orang, dan Dia sekarang mengasihi semua orang, termasuk bukan Yahudi, dikasihi oleh Tuhan. Sekarang engkau sudah menjadi orang-orang kesayangan Tuhan. Hati Kornelius betapa senangnya. Hati Kornelius bersyukur, berterima kasih, bersukacita karena mereka semua bersama-sama dikasihi Tuhan. Dan hari itu tiba-tiba Roh Kudus datang mengurapi mereka, turun atas mereka satu-satu. Mereka yang menyanyi bahasa roh, mereka yang berdoa bahasa roh, mereka sungguh-sungguh senang, bersukacita karena Yesus mengasihi, dan Roh Kudus yang sungguh-sungguh turun atas mereka. Luar biasa dari. Nah, itu yang kita ketahui, dan kita anak-anak, kita masih kecil, kita belum mengerti apa-apa. Tapi Tuhan juga mau pakai kita untuk alatnya. Karena Roh Kudus turun atas kami, memakai kamu semua bagi kemuliaan Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ada di sekitar kita membutuhkan pertolongan, kepedulian tentang cinta kasih dari kita.
seperti Cornelius tadi. Indah bukan? Adik-adik, lihatlah gambar di sini. Itulah sekarang situasi kita di Indonesia maupun dunia. Ada seorang anak jadi pemuda menangis karena berpisah dengan mamanya yang kena masalah pandemi. Para pekerja kesehatan membersihkan lapangan Monas, ada yang membersihkan sampah beramai-ramai, ada ibu-ibu yang menantikan bantuan. Apa artinya kita saat ini? Adik-adik, Tuhan ingin pakai kita semua, anak-anak maupun kita orang dewasa, supaya mereka mengenal kasih Allah. Dengan cara apa? Kita bersama-sama membuat orang tersenyum. Artinya dengan kita melakukan kasih, mereka melihat kasih Kristus dan mereka bisa mengalami kasih Kristus. Nah, untuk itu kita sekarang belajar akan ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil di dalam 1 Timotius 2 ayat 4a. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Adik-adik, seperti cerita Cornelius tadi, apa yang dilakukan Cornelius diingat oleh Tuhan. Kalau kalian melakukan yang terbaik, seperti ayat hafalan, kalau kalian melakukan yang terbaik, membuat orang tersenyum, diingat oleh Tuhan, dan orang yang melakukan itu terkesan dengan kebaikan kita. Apa itu? Saya akan menyaksikan satu kisah pendek. Adik-adik, ada seorang gadis di Amerika namanya Rika, membuat satu gambar sederhana banget. Gambar ini ingin dikirimkan kepada kakeknya. Mengapa? Karena papa mamanya dan kakaknya selalu berdoa untuk kakeknya. Sedih sekali, dia ingin kakeknya datang, tapi tidak datang. Tapi adiknya suatu kali, "Kak, kalau kita nggak bertindak, kakek nggak datang." Lalu menggambar-gambar sederhana ini dikirimkan ke kakeknya. Apa yang terjadi? 3 hari kemudian kakeknya tiba-tiba datang dan kakeknya berkata, "Saya berterima kasih karena saya dicintai Tuhan. Sekarang saya mengerti Tuhan Yesus mencintai saya." Nah, adik-adik, kalian pasti ingin juga orang lain tersenyum seperti kakek tadi, seperti Cornelius, seperti banyak orang di sini. Mari kita buat sederhana banget. Nah, caranya ambillah kertas, hiasilah sesukamu. Di sini ada tulisan, "Given sahabatku, tetap semangat ya, doaku Immanuel." Gambar ini dikirimkan, pos kan nggak mungkin difoto pakai HP. Kirimkan ke temanmu yang bernama Given ini, teman sekolah minggu. Boleh teman sekolah, boleh. Beri mereka kekuatan, beri mereka semangat, dan jangan lupa doakan mereka sampai tersenyum. Ya, masih banyak lagi. Oh, boleh Carmen, dengan Michelle, boleh Yosua, masih banyak lagi, boleh yang lain, masih banyak. Buatlah yang sederhana yang bisa kamu lakukan, orang lain tersenyum, dan kamu, apa yang kamu buat diingat oleh Tuhan, dan Roh Kudus akan memberkatinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mencintai semua orang. Kami akan berbuat
hal yang sederhana untuk membuat teman-teman kami bisa tersenyum karena Tuhan mencintai mereka. Roh Kudus, tolong kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekarang kami berdoa untuk doa berkat. Ya Bapa, kiranya berkat-Mu, berkat dari Bapa yang di surga, cinta kasih dan pelukan Tuhan Yesus yang mencintai semua orang dari segala bangsa, dan Roh Kudus Tuhan yang menolong kami untuk berbuat sesuatu yang sederhana bagi sesama kami yang saat ini dilanda pandemi corona. Berkat ini turun ke atas kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai nanti adik-adik jumpa di sekolah minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin.